Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sartul Jannah dari tim KKN Kendal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Di sini saya sudah bersama dengan Gus Tommy. Beliau adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Kendal. Beliau juga adalah seorang penulis buku. Beliau juga seorang pengasuh pondok pesantren yang ada di daerah Kutuarjo, Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Dan di sini saya sudah berada bersama dengan beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Untuk sekarang kesibukannya apa aja nih Gus? Ya, untuk waktu-waktu ini kita masih aktif di legislatif, juga di samping saya ngajar ngaji, juga kadang kita ngajar di salah satu fakultas di universitas di Kabupaten Kendal. Jadi kesibukannya jenengan sangat padat sekali ya Gus. Lumayan. Kita dari tim KKN Kendal Unisya yang memilih Kabupaten Kendal sebagai tempat KKN ingin mengetahui bagaimana sejarah atau cerita Kaliwungu itu dulunya itu apa sih Gus, daerahnya dulu seperti apa gitu, bisa diceritakan? Jadi kaitan dengan Kota Kaliwungu, sebenarnya Kaliwungu itu merupakan sebuah daerah yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Akan tetapi sewaktu Kerajaan Majapahit itu adalah di masa akhir-akhir Kerajaan Majapahit, itu belum menjadi sebuah kadipaten. Nah, setelah hancurnya Kerajaan Majapahit dan diteruskan sama Kerajaan Demak Bintoro, itu daerah Kaliwungu mulai berkembang menjadi sebuah daerah yang sudah memiliki peradaban yang lumayan maju dan bagus. Nah, di perjalanannya Kaliwungu itu mulai besar sejak masa Kerajaan Mataram Islam, di mana Kaliwungu menjadi sebuah kadipaten di bawah naungan Kanjeng Sultan Agung. Dan pada waktu itu yang menjadi Bupati Kaliwungu salah satunya adalah putra daripada Kanjeng Sultan Agung, yakni Pangeran Juminah, dan diteruskan oleh putranya yang bernama Raden Ronggo Wongsoprono utawi keparing asma Ki Ageng Lempuyang, dan diteruskan oleh putranya yang bernama Raden Ronggo Hadi Menggolo atau Bupati Kaliwungu. Nah, di dalam perjalanannya ini Kaliwungu memiliki banyak sekali para tokoh, termasuk diantaranya adalah tokoh yang sangat bersejarah, yang itu menjadi sebuah propaganda dari para penjajah, yakni adalah Kanjeng Sunan Katong dan Pakuwojo. Beliau berdua merupakan tokoh sejarah yang ada di Kabupaten Kendal, di mana yang meletakkan dasar dari sebuah berdirinya kadipaten yang ada di Kaliwungu. Beliau berdua di samping sebagai tokoh juga memiliki pengikut yang begitu luas, begitu besar, hampir di sepanjang pesisir pantai utara, karena pada waktu dulu memang Kaliwungu ini merupakan daerah yang seksi, daerah yang luar biasa, memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Nah, pada perjalanannya itu Belanda sewaktu ingin masuk kepada Kerajaan Mataram Islam, itu salah satunya adalah melewati kota Kaliwungu, karena Kaliwungu ini merupakan gerbang Mataram Islam karena perbatasan dengan pantai utara. Itu mulai dari Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang sampai Kadipaten Jepara. Nah, alhasil ketika Belanda bisa masuk kota Kaliwungu, maka dia akan bisa menguasai titik-titik yang menjadi sentralistik dari Kerajaan Mataram Islam. Akan tetapi sangat sulit bagi mereka untuk masuk tanpa lahir sebuah propaganda. Termasuk diantaranya adalah propaganda yang diciptakan oleh para Belanda itu adalah membelokkan sejarah para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Kaliwungu. Termasuk diantaranya adalah sejarahnya Kanjeng Sunan Katong dan Pakuwojo. Ini selama ini sejarah yang beredar itu seolah-olah memberikan ilustrasi, memberikan gambaran bahwa Pakuwojo dan Sunan Katong itu adalah seorang guru dan murid, seorang kiai dan santri. Akan tetapi di dalam perjalanannya
mereka saling bunuh karena perbedaan pendapat. Tentunya ini adalah sebuah hal yang muskil, hal yang tidak logis. Mana ada seorang guru dan seorang murid itu bertengkar, apalagi hanya perbedaan. Padahal kita ketahui bahwa perbedaan itu merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah. Tentunya ini di sini karena ada muatan politik yang diisukan oleh Belanda, karena sesuatu hal yang hoak atau isu ketika itu dilancarkan terus-menerus itu seolah-olah akan menjadi kenyataan. Dan akhirnya masyarakat yang ada di Kaliwungu ini menjadi ambigu, menjadi bingung. Tokohnya mereka itu seolah-olah berbenturan, akhirnya menjadikan para pengikut dari Sunan Katong dan Pakuwojo ini saling bertengkar. Nah ini yang digunakan propagandanya untuk bangsa Belanda itu masuk ke kota Kaliwungu dan sampailah kepada kerajaan Mataram Islam. Jadi seperti itu. Tidak hanya di Kaliwungu saja, di beberapa daerah lain termasuk diantaranya di Kudus, di Pati, itu juga ada propaganda yang dilahirkan Belanda. Ada tokoh dari Pati dan tokoh dari Kudus yang dibenturkan, seolah-olah mereka itu adalah bermusuhan. Padahal muskil sekali seorang ulama dengan seorang ulama, apalagi itu para wali, itu bertengkar hanya gara-gara urusan duniawi. Tentu di situ ada propaganda yang luar biasa dari Belanda yang intinya ingin membenturkan antara rakyat Kudus dan Pati sehingga mereka bisa menguasai daerah itu dengan mudahnya dan seolah-olah menjadi pahlawan di dalamnya. Terlepas dari sejarah kota Kaliwungu yang selama ini muncul, termasuk diantaranya adalah di buku Babat Kendal itu perlu kita kaji ulang, perlu kita kaji secara bersama, kita evaluasi secara bersama. Karena apa? Sejarah yang ada di Kendal kaitan Sunan Katong dan Pakuwojo yang katanya yang satu darahnya putih, yang satu darahnya merah terus mengalir ke aliran sungai Kali Aji sehingga airnya berubah ungu, itu kok kayak tidak logis. Mana ada seorang manusia yang memiliki darah putih? Jelas itu sesuatu hal yang tidak logis. Nah, itu adalah sejarah yang dibelokkan oleh Belanda. Jadi pada prinsipnya Mbah Pakuwojo dan Mbah Sunan Katong itu tidak pernah bertengkar, itu tidak pernah saling bunuh. Seandainya mereka berbeda pendapat itu adalah kaitan dengan sebuah keilmuan atau sebuah ideologi saja. Itu seperti Imam Syafi'i dan gurunya. Meskipun Imam Syafi'i itu adalah seorang murid, kadang dalam sebuah putusan suatu hukum itu bisa berbeda pendapat dengan gurunya. Tapi itu tidak menjadikan Imam Syafi'i terus membenci atau lagi membunuh gurunya. Ini sama halnya dengan kejadian yang ada di kota Kaliwungu. Jadi masyarakat perlu paham bahwa sejarah yang selama ini beredar itu adalah sejarah produk dari Belanda, yaitu Pakuwojo dan Sunan Katong saling bunuh. Sebenarnya mereka adalah guru dan murid yang saling menghormati. Itu seperti itu. Terlepas dari siapakah Pakuwojo sesungguhnya dan siapakah Sunan Katong sesungguhnya, mereka berdua adalah tokoh yang meletakkan atau menjadikan pondasi Kadipaten Kaliwungu sebagai daerah yang maju. Itu seperti itu. Oh, gitu. Untuk nama Kaliwungu sendiri itu berasal dari Kaliwungu itu dulunya kalinya itu berwarna ungu atau gimana, Gus? Kalau saya nilai atau saya menurut perspektif sudut apa ini namanya intinya begini, gambarannya itu kali itu merupakan sumber kehidupan manusia, sedang wungu itu adalah bangun. Berarti apa? Daerah Kaliwungu itu dinamakan Kaliwungu memiliki arti bahwasanya di sini akan ada peradaban yang akan bangkit dan akan bangun dan memiliki sebuah potensi yang luar biasa sekali. Jadi terlepas dari nama sejarah yang tadi kali itu kejatuhan darah putih dan merah, itu sebenarnya hanya sebuah propaganda yang dilahirkan oleh penjajah Belanda. Nah, itu gitu. Oh, jadi seperti itu ya, Gus. Nah, untuk peninggalan sejarah yang ada di daerah Kaliwungu sendiri itu ada apa saja, Gus? Peninggalan sejarah. Hampir semua tata pemerintahan sejak Wali Songo itu tata pemerintahannya itu bangunannya atau infrastrukturnya itu hampir semua sama. Termasuk diantaranya adalah yang berada di
Kota Kaliwungu. Kota Kaliwungu itu termasuk salah satu peninggalan sejarahnya adalah tata letak atau lokasi pemerintahan yang ada, di mana di sebelah barat itu ada masjid, terus di sebelah timurnya itu ada alun-alun, terus di sampingnya itu ada pasar. Jadi itu merupakan sebuah tatanan pemerintahan yang ada sejak zamannya Wali Songo, dan itu diterapkan di Kerajaan Mataram Islam, di mana segala sesuatu itu pasti memiliki makna tersendiri, termasuk diantaranya kenapa kok masjid itu selalu berdekatan dengan alun-alun, kenapa di situ kok juga berdekatan dengan pasar. Ini berbeda pendapat ya, termasuk diantaranya adalah mereka memiliki pendapat bahwasanya orang untuk mendekat sama Allah tidak harus dia melewati tempat yang sepi, yang sunyi seperti mungkin di agama yang lain. Kalau di ajaran para wali itu termasuk diantaranya adalah kita kenal dengan istilah topong rame. Apa itu? Di saat keramaian hati kita tetap berzikir sama Allah. Lah itu kenapa menjadikan masjid itu dekat dengan alun-alun. Nah, ada gambaran lagi, ini juga saya pernah pelajari kaitan dengan sejarah yang ada di daerah Keraton Jogja. Itu kenapa Keraton Jogja itu depannya itu ada alun-alun, dan depannya lagi itu ada Malioboro dan ada Tugu Jogja ya. Itu searah. Orang untuk memiliki sebuah kekuasaan, mereka itu digambarkan dengan sisi bangunannya itu, yaitu seorang generasi raja atau seorang bangsawan itu untuk memiliki tampuk kekuasaan dia harus melewati namanya itu Pasar Malioboro. Lihatlah, kamu di pasar kamu akan mengetahui karakteristik dari manusia, ono sing apik, ono sing elek. Lah, dengan adanya seperti itu kamu akan sampai kepada alun-alun. Alun-alun itu padang luas jembar. Jadi seorang pemimpin sebelum dia jadi pemimpin hendaknya dia turun kepada masyarakat biar tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Supaya apa? Ketika muncul sebuah aspirasi dari masyarakat, dia memiliki dada yang jembar seluas dengan alun-alun kota Yogyakarta. Nah, ini termasuk filosofi daripada bangunan-bangunan. Nah, ini merupakan peninggalan sejarah, termasuk di Kota Kaliwungu adalah di sebelah barat itu ada masjid, di sebelah kidulnya itu selatannya itu ada pemerintahan, juga ada pasarnya, ada alun-alun yang menjadi sebuah pusat peradaban yang ada di satu titik sentralistik. Kalau berupa bangunan di Kaliwungu itu di sebelah selatan alun-alun itu ada peninggalan berupa meriam dan gapura. Juga masih banyak lagi peninggalan-peninggalan yang lain, termasuk salah satunya adalah pusaka-pusaka peninggalan yang ada di Kadipaten Kaliwungu. Dan di sini saya saat ini memegang sebuah pusaka yang menjadi benda bersejarah di Kota Kaliwungu. Namanya adalah tombak Kiai Lengkong. Tombak Kiai Lengkong itu tombak apa? Itu dulu digunakan oleh salah seorang pahlawan yang ada di Kota Kaliwungu, namanya Mbah Kiai Komarudin, untuk memenangkan prahara yang terjadi di Kadipaten Kaliwungu. Jadi ini saya ceritakan bahwa Kaliwungu pasca tokoh Kanjeng Sunan Katong dan Pakuwojo itu di Kaliwungu zaman kepemimpinan Raden Ronggo Hadimenggola pernah mengalami sebuah kejadian bersejarah yang luar biasa sekali, yakni pemberontakan Kadipaten Kaliwungu. Ini dilakukan oleh Mas Lurah Kaliputih Boja, daerah Boja. Jadi di daerah tetangga Kecamatan Kaliwungu itu ada Kecamatan Boja. Di sana ada daerah namanya Kaliputih, dan di sana ada namanya lurah, namanya Mas Lurah Kaliputih. Waktu itu dia berkolaborasi dengan salah seorang pendekar yang bernama Kiai Kowek, dan satu lagi dengan penggawa yang ada di Kadipaten Kaliwungu yang berkhianat terhadap Kadipaten Kaliwungu, namanya Kiai Taman. Mereka menyusun siasat di saat kerajaan Mataram Islam itu mengalami kelemahan, itu diberontaklah Kadipaten Kaliwungu masa Raden Ronggo Hadimenggola itu, sehingga akhirnya Raden Ronggo Hadimenggola itu kalah dan dia kabur kemana? Kabur ke Kadipaten Jepara. Akan tetapi putrinya yang cantik yang bernama Raden Ayu Pancuran itu tertinggal di sini. Dan singkat cerita, sewaktu zaman Bupati Kaliwungu itu dia ngungsi di Kadipaten Jepara,
putrinya itu dihadiahkan oleh Mas Lurah Kaliputih untuk dinikahi sama Kiai Kowek atau pemberontak yang ada di Kadipaten Kaliwungu. Itu seperti itu singkat cerita. Nah, setelah di Kadipaten Jepara, dia minta tolong sama Bupati Jepara yang bernama Adipati Jiwosuto utawi yang paling asma Citrosumo. Dia perintahkan seorang pahlawan bernama Komarudin untuk membantu Bupati Kaliwungu menyerang Kadipaten Kaliwungu. Dan akhirnya dimenangkan oleh Kiai Komarudin. Alhasil dengan menggunakan pusaka tombak Kiai Lengkong itu, yang bernama Kiai Kowek dan Kiai Taman dibunuh di alun-alun kota Kaliwungu. Kiai Taman itu di sini ada namanya gang atau kampung namanya Kampung Stamanan. Lah itu adalah rumahnya Kiai Taman, itu termasuk kampung peninggalan bersejarah yang ada di kota Kaliwungu. Jadi tombak Kiai Lengkong itu adalah tombak yang digunakan untuk membunuh para pemberontak. Lah, Mbah Kiai Komarudin itu nama aslinya adalah Raden Seco Donowongso. Itu Mbah Kiai Komarudin merupakan leluhur daripada para masyayikh atau para ulama yang berada di kota Kaliwungu saat ini. Makamnya ada di belakang Masjid Protomulyo, Kaliwungu Selatan. Itu Mbah Kiai Komarudin, nama aslinya Raden Seco Donowongso. Dia mendapatkan nama Kiai Komarudin, diberikan hadiah gelar oleh Kiai Abdullah Abduh yang makamnya ada di Kertek Wonosobo. Zaman segitu itu adalah penghulu atau hakim Kadipaten Demak waktu itu, Demak Bintoro. Mbah Kiai Komarudin di sini setelah dia diberi nama gelar Komarudin, dia juga mendapatkan posisi yang tadinya diposisikan oleh Kiai Taman. Dia menjadi penghulu Kadipaten Kaliwungu waktu itu. Nah, Mbah Kiai Komarudin sendiri ini juga saya menceritakan dulu biar nanti kita bisa melihat gambaran secara jelas kaitan dengan Kaliwungu itu ada tokoh-tokoh siapa dan sampai sekarang tokoh yang berperan di Kaliwungu itu adalah duriyahnya siapa. Itu seperti itu. Mbah Kiai Komarudin itu sempat diceritakan oleh Abah Kiai Haji Dimyati Rais bin Walido atau Walidu itu bin bapaknya. Dia tidak tahu. Tapi secara penelitian hanya kita ketemukan bahwa dia adalah bernama asli Raden Seco Donowongso bin Raden Seco Dirono bin Raden Seco Negoro bin Adipati Jiwosuto. Itu adalah bupati pertama keraton Kadipaten Jepara. Dia juga menjadi arsitek Keraton Mataram Islam di Yogyakarta sana. Jadi arsiteknya adalah bupati pertama Kadipaten Jepara. Itu putranya Ki Ageng Reksojiwo, putranya Ki Maskerto, putranya Yudonegoro I, putranya Ki Maskerto I, sampai pada Prabu Gede Dewa Timur Ono ing Bali, itu raja pertama Pulau Dewata, Pulau Bali. Itu adalah leluhur dari pahlawan yang ada di kota Kaliwungu namanya Mbah Kiai Komarudin. Nah itu kalau naik itu putranya Brawijaya V. Jadi Brawijaya V atau raja terakhir Majapahit memiliki anak sejumlah 119 orang. Nah salah satunya adalah yang bernama Prabu Gede Dewa Timur ing Bali, itu yang menjadi leluhur daripada tokoh-tokoh pahlawan yang ada di Kadipaten Kaliwungu. Kalau dinaikkan lagi itu nanti akan pada sampai Raden Wijaya. Dinaikkan lagi sampai Prabu Munding Wangi atau kita kenal dengan Prabu Siliwangi. Kalau dinaikkan lagi itu nanti akan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saya ada diagram yang itu memunculkan dari Mbah Kiai Komarudin sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu kalau di dalam pernasapan, di dalam sudut pandang keilmuan, itu kita harus memiliki data yang real. Jadi tidak sah bagi ruang keilmuan itu bila mana itu mendapatkannya adalah dari sesuatu hal yang gaib. Nah ini sering terjadi. Kadang di dalam orang mengupas sejarah itu bukan berdasarkan real yang ada, tapi melainkan dari katanya atau mungkin dari bisikan dari alam gaib. Ini tidak pas kalau digunakan di dalam kajian keilmuan kaitan dengan sejarah. Itu seperti itu. Lah, Mbah Kiai Komarudin itu memiliki putra namanya Mbah Kiai Musa. Mbah Kiai Musa itu memiliki putra ada 3, laki-laki 2, perempuan 1. Yang laki-laki ada namanya Bakiyuddin. Bakiyuddin itu memiliki anak namanya Musa. Jadi Ma'arif punya anak Bakiyuddin punya anak Musa. Ma'arif ini anaknya Mbah Kiai Komarudin. Nah, terus Musa ini memiliki anak banyak, salah satunya adalah Raden Wiryodikromo. Itu adalah
ayah daripada Waliullah Kiai Haji Ahmad Ruqyat yang menjadi tokoh bersejarah yang ada di situs Waliku di desa Kutoherjo. Jadi itu nanti akan berhentas semua. Jadi termasuk Mbah Kiai Komarudin itu merupakan leluhur daripada para masyayikh yang ada di Kota Kaliwungu. Musa di samping memiliki anak itu ada nama anaknya itu Kiai Abdul Rosid. Nah, Kiai Abdul Rosid ini termasuk salah saudagar yang sempat diangkat menjadi salah satu bagian daripada kerajaan di Arab Saudi. Zaman itu belum ada pemberontakan Wahabi, Saat itu masanya belum Ibnu Saud kayaknya. Jadi para mukimin yang ada di Arab Saudi itu kebanyakan adalah mereka yang berwarga negaraan Indonesia, termasuk diantaranya Mbah Kiai Abdul Rosid. Bahkan Mbah Kiai Abdul Rosid itu memiliki peninggalan di Arab Saudi yang itu masih ada namanya Usman Semarang, seperti itu. Apa itu berbentuk hotel atau apa saya nggak tahu, tapi diberi nama Usman. Lah Usman itu adalah anaknya Mbah Kiai Abdul Rosid. Nah, Mbah Kiai Abdul Rosid itu termasuk dulu di sana di samping saudagar, tokoh, beliau juga termasuk guru daripada para ulama yang ada di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Mbah Kiai Nahrawi Dalhar dari Magelang, seorang waliullah yang hidup kurang lebih sekitar 12 tahun di kota Mekah dan hidup di rumahnya Mbah Kiai Abdul Rosid. Nah, terus anak bontotnya itu Bajengnya. Bajeng itu putra pertama. Namanya Kiai Abdul Rosid. Bontote namanya itu Kiai Irfan. Nah, Kiai Irfan itu termasuk muasis dari Pondok Pesantren Api Kauman, di mana kepemimpinannya dilanjutkan oleh Mbah Kiai Ahmad Ruqyat. Dan itu memiliki keponakan namanya Mbah Kiai Abu Khair. Mbah Kiai Abu Khair itu juga termasuk salah satu tokoh ulama yang diziarahi dan menjadi bagian dari wisata religi yang ada di kotaku. Jadi di kotaku itu kalau saya lihat ada namanya Mbah Kiai Ahmad Ruqyat, ada namanya Mbah Wali Musyafa, ada namanya Mbah Kiai Abu Khair, dan satu lagi Mbah Kiai Mustafa. Siapakah mereka? Kan ini kita akan mengerucut ke tokoh-tokoh bersejarah yang ada di Kaliwungu yang ada di desa Kutoherjo. Gitu. Nah, untuk lambat laun kan ya Gus, Kaliwungu itu sudah berubah menjadi kota santri dan banyak pondok pesantren yang ada di Kaliwungu. Itu bisa diceritakan bagaimana kok banyak pondok pesantren yang ada di Kaliwungu itu gimana Gus? Karena Kaliwungu pada waktu itu merupakan sebuah pusat peradaban. Termasuk di situ adalah pusatnya perekonomian, pusatnya pemerintahan, juga pusatnya ilmu keagamaan. Di sini kita memiliki banyak sekali tokoh ulama yang luar biasa, dan Kaliwungu itu tidak cuma sebatas buminya para kiai. Di Kaliwungu itu ternyata banyak puluhan waliullah, dan banyak waliullah itu yang mereka itu termastur. Mastur maknanya itu tidak tampak di masyarakat. Termasuk salah satunya yang saya ceritakan adalah guru dari Mbah Kiai Ahmad Ruqyat. Mbah Kiai Ahmad Ruqyat itu punya guru namanya Mbah Kiai Abdul Karim. Mbah Kiai Abdul Karim itu kalau tidak salah itu mungkin seangkatan Syekh Nawawi Banten. Tapi saya wallahu alam kejelasannya kurang paham. Mbah Kiai Abdul Karim. Setelah dia ngaji sama Mbah Kiai Abdul Karim, dia ngaji dengan seorang waliullah yang ada di kampung Kauman namanya Mbah Kiai Bahrawi. Wah, waliullah Mbah Bahrawi. Itu seorang waliullah. Ternyata hampir di setiap kampung yang ada di kota Kaliwungu banyak sekali kiainya, banyak sekali ulamanya. Ini yang akhirnya melahirkan kenapa di Kaliwungu itu banyak sekali pondok pesantren. Kenapa di tiap kampung di kota Kaliwungu itu hampir diisi oleh para alim, para ulama. Termasuk yang ada di sini, di kampung ini. Itu ada pondok pesantren yang sekitar 5. Padahal kampungnya cuma jaraknya 200 meter. Itu pesantrennya ada 5. Dan 5 itu hampir semuanya hafid. Bisa dibilang ini adalah kampung hafid. Bahkan ada satu keluarga 12 orang itu putranya hafid semua. Ini luar biasanya kota Kaliwungu. Jadi Kaliwungu itu ya di samping satu menyimpan nilai-nilai sejarah, di sini ternyata juga memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Itu seperti itu. Dan yang akan datang, kita bersinergi dengan program pemerintah yang ada. Kaliwungu tidak cuma sebatas menjadi kota bersejarah atau kota santri atau kota yang menjadi pusat atau rujukan pada para santri yang ada di seluruh Nusantara. Tapi
Di Kaliwung ini juga nanti akan menjadi sebuah pusat industri nomor satu yang insya Allah itu akan menjadi pusat industri di tingkat nasional bahkan internasional. Adanya lahirnya kawasan industri Kendal. Jadi Kaliwung itu banyak leluhurnya itu banyak yang hebat-hebat ya Gus. Jadinya banyak pondok pesantren yang ada di daerah Kaliwungu. Nah, untuk tadi kan udah bicara tentang Kaliwungu. Sekarang kita mengerucut ke daerah Kutoharjo. Nah, di daerah Kutoharjo itu siapa sih Gus yang melatar belakangi atau kok bisa namanya itu Kutoharjo gitu? Kalau dulu itu kita kenal ada namanya desa, yang satu Kerajaan Kulon, yang satu itu Kerajaan Wetan. Kerajaan Kulon itu desa sini, sebelahnya itu adalah Kerajaan Wetan. Di perjalanan waktu biasa menjadi sebuah improvisasi dari para tokoh masyarakat yang mereka mempunyai mimpi bahwasanya Kerajaan Wetan itu nanti akan menjadi Kuto yang Harjo. Makanya lahirlah nama desa Kuto Harjo. Itu seperti itu. Untuk tokoh pendirinya itu siapa Gus? Saya kurang paham kalau untuk nama yang memberi Kuto Harjo, tetapi itu menjadi sebuah doa daripada masyarakat di mana daerah tersebut itu akan menjadi pusat perkembangan dalam segala aspek bidang kehidupan, baik perekonomian, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk tahunnya sendiri jenengan tahu nggak tahun berapa gitu Gus? Saya kurang paham kalau untuk perubahannya dari desa Kerajaan Wetan menjadi menjadi Kuto Harjo. Gitu. Di Kendal sendiri khususnya di Kaliwungu itu kan ada tradisi-tradisi gitu ya Gus. Dan di Kaliwungu tuh ada tradisi apa aja sih Gus? Bisa diceritakan? Setahu saya banyak sekali tradisi yang ada di Kaliwungu. Ada tradisi weh-wehan, ada tradisi apa itu grebek sumpil. Tapi kalau grebek sumpil ini kayaknya tradisi yang baru-baru muncul. Kalau yang dulu itu adalah tradisi wewehan, di mana tradisi wewehan ini merupakan tradisi yang dilahirkan oleh seorang tokoh yang ada di makamkan di desa Kutoharjo namanya Mbah Kiai Ahmad Rukyat, di mana di situ diadakan untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita sebagai seorang manusia haruslah memiliki rasa welas asih kepada sesama, yakni dengan didohirkan atau digambarkan dengan kegiatan saling memberi wehan gitu. Wehan. Itu kan di Kaliwungu ya Gus. Untuk di daerah Kutoharjo berarti grebek sumpil itu tadi ya Gus? Ya, mungkin itu adalah sebuah tradisi yang dimunculkan, di mana sumpil ini merupakan makanan khas yang ada di kota Kaliwungu gitu. Jadi kalau saya memberikan gambaran, Kaliwungu itu diawali dengan dua tokoh sejarah, namanya Kanjeng Sunan Katong dan Paku Wojo. Makamnya ada di desa Kutoharjo. Setelah itu dilanjutkan oleh seorang waliullah yang ada di kota Kaliwungu dan menjadi guru sepanjang para ulama yang ada di pesisir pantai utara, namanya Mbah Kiai Guru Kaliwungu. Setelah Mbah Kiai Guru Kaliwungu dilanjutkan seorang tokoh namanya Kiai Komarudin. Nah, jadi ada Mbah Sunan Katong Paku Wojo. Oh, sebelum itu ada Pangeran Juminah. Setelah Pangeran Juminah ada Mbah Kiai Guru. Setelah Mbah Kiai Guru ada Mbah Kiai Komarudin. Dan setelah itu adalah para masyayikh yang ada di kota Kaliwungu. Di sini saya juga perlu menyampaikan bahwa Mbah Kiai Guru itu bukan orang sembarangan. Itu merupakan guru dari Mbah Waliullah Soleh Darat Semarang. Lah, Mbah Waliullah Soleh Darat itu adalah guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama. Guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Guru dari Raden Ajeng Kartini. Jadi di Kaliwungu itu luar biasa sekali. Dan Mbah Kiai Guru Kaliwungu atau bernama Kiai Asy'ari itu adalah dzurriyyah dari Rasulullah. Dia itu putranya Ismail, putranya Ibrahim, putranya Purnawadono, putranya Sutomaruto, putranya Isturojo, Sigit, Zaid, Kertobangsa, putranya Bodokaryo atau kita kenal dengan Sunan Giri Wasiat, putranya Sunan Giri Prapen, putranya Sunan Giri Kedaton, putranya Sunan Giri, putranya Syekh Maulana Ishaq, putranya Syekh Maulana Jumaidil Kubro, ila Sayyidina Husain, ila Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Kaliwungu luar biasa.
itu adalah penggabungan daripada keturunan dari Rasulullah dan keturunan daripada raja-raja Islam yang ada di tanah Jawa. Untuk tradisi Sawalan sendiri tuh di Kutoarjo itu apakah ada, Gus? Ya, di Kaliwungu selain ada tadi wewehan, ada grebek sumpil, ada tradisi sawalan. Apa itu sawalan? Nah, itu. Lah, orang mengenal kadang sawalan itu ya adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Sebenarnya tidak itu. Sawalan itu merupakan sebuah haul dari seorang waliullah yang ada di kota Kaliwungu yang bernama Mbah Kiai Guru Kaliwungu tadi. Mbah Kiai Guru Kaliwungu itu adalah guru dari ulama-ulama yang ada di pesisir pantai utara, dan itu dihauli tiap bulan Syawal. Diawali oleh Mbah Kiai Ahmad Rokyat. Mbah Kiai Ahmad Rokyat itu setelah sholat Idul Fitri biasanya dia ziarah ke makam guru-guru yang ada di Jabal Nur. Nah, termasuk diantaranya adalah Mbah Kiai Guru Kaliwungu. Dan sepulang itu biasanya dia ngajak para santri untuk keliling kota Kaliwungu, yang alhasil dari kegiatan itu lahirlah sebuah tradisi yang disebut Sawalan. Jadi Sawalan itu di samping satu tradisi untuk kita beranjang sana anjang sini pasca Idul Fitri, itu juga sebagai hall daripada masyayikh yang ada di Kaliwungu, yakni beliau Kiai Guru Kaliwungu. Nah, tadi sudah bicara tentang tradisi nih, Gus. Sekarang apakah ada peninggalan atau di daerah Kutoarjo itu sendiri apa aja, Gus? Peninggalan yang berupa fisik atau apa? Ya, berupa fisik bisa, fisik juga bisa. Itu termasuk ada meriam ya. Meriam sama gapuro itu ada di sebelah Pungkuran. Pungkuran itu kidul alun-alun Kaliwungu, tempat kelahiran dari Mbah Kiai Ahmad Rokyat. Kampung Pungkuran. Nah, itu ada peninggalan yang masih sampai sekarang dan itu bisa dilihat. Untuk petilasan sendiri, Gus? Petilasan. Kalau petilasan yang ada di kota Kaliwungu, itu salah satunya adalah di Pangeran Juminah. Ternyata makam yang ada di dekatnya Jabal Nur atau yang ada di Desa Proto itu bukan makam dari Pangeran Juminah, itu merupakan sebuah petilasan. Ternyata makamnya itu ada di Istana Imogiri, Bantul, Yogyakarta, atau makamnya raja-raja Mataram. Itu ada di sana. Ternyata yang ada di Kaliwungu itu adalah petilasan. Nah, kalau petilasan yang lain itu banyak sekali. Banyak sekali juga para tokoh yang sempat berkunjung dan juga sempat menempat dan sempat hidup di kota Kaliwungu. Nah, untuk sekarang Kaliwungu khususnya Kutoarjo itu kan terdapat wisata religi, Gus. Bisa diceritakan sejarah dari Waliku dan Pakuwojo sendiri itu, Gus? Kaitan dengan sejarah, saya boleh minum? Ya, ngomong sambil saya minum dulu ya, sambil santai. Kaitan dengan tokoh-tokoh yang dimakamkan di Desa Kutoharjo, itu ada namanya Mbah Pakuwojo. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa Mbah Pakuwojo itu merupakan tokoh yang memiliki pengikut banyak yang ada di Kecamatan Kaliwungu atau di Kadipaten Kaliwungu waktu itu. Kalau nama aslinya, wallahu alam, saya tidak paham. Dan ketika ada yang memunculkan nama aslinya, saya juga wallahu a'lam. Karena di sini saya garis bawahi, namanya sebuah sejarah itu adalah yang benar-benar memiliki validasi secara real. Itu baru dianggap sah sejarah itu. Tapi kalau katanya atau itu muncul dari sebuah isyarah, itu dalam kajian keilmuan itu tidak dianggap. Nah, terkait dengan nama Wali Hasan Abdullah, itu adalah nama yang baru muncul. Saya tidak tahu itu sumbernya dari mana, saya tidak tahu. Dan dasarnya apa, saya nggak tahu. Kalau dalam kajian ilmu pengetahuan, dasar itu harus diambil dari sebuah hal yang real. Termasuk salah satunya saya menulis nasab atau duriyah dari Mbah Kiai Guru Kaliwungu yang ada di makam itu tidak berdasarkan katanya, tidak berdasarkan impen, tidak berdasarkan isyarah. Tapi memang itu real, ada tulisannya, fakta tertulis itu ada.
duriahnya itu siapa sampai kepada siapa. Termasuk diantaranya Mbah Kiai Komarudin itu juga ada faktanya secara real. Mbah Sunan Katong itu juga ada faktanya secara real, ada di Tepas Darah Agung di Keraton Yogyakarta. Jadi kalau di luar itu saya tidak berani berkomentar, termasuk diantaranya Mbah Pakuwojo ini. Yang saya tahu Mbah Pakuwojo adalah ulama, adalah tokoh yang memiliki pengikut banyak dan pengaruh yang luar biasa di Kadipaten Kaliwungu waktu itu. Namanya siapa? Wallahu alam. Tapi keturunannya salah satunya menjadi tokoh di daerah Batang dan dimakamkan di daerah Gringsing. Namanya saya lupa. Ya, kalau muncul nama Wali Hasan Abdullah itu saya tidak tahu. Info itu dari mana, sumbernya dari mana, dan berdasarkan apa. Kalau di dalam kajian ilmu pengetahuan itu harus dirilkan, karena tidak dianggap sah sebuah sejarah bila mana itu tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, di samping Mbah Pakuwojo, di sebelah baratnya itu ada makamnya Mbah Kiai Ahmad Rokyat, ada makamnya Mbah Wali Musyafa, ada makamnya Mbah Kiai Abu Khair, terus ada makamnya Mbah Mustafa. Nah, di sini saya ulas satu persatu. Mbah Kiai Ahmad Rokyat merupakan salah satu penerus perjuangan Mbah Kiai Irfan selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Apik Kaliwungu. Beliau menjadi waliullah, beliau juga seorang pengusaha batik. Itu seperti itu. Di dalam perjalanannya sewaktu mondok di Kiai Idris Jamsaren Solo, beliau ditemani oleh sahabatnya namanya Musyafa yang setelah itu menjadi waliullah. Itu. Kalau Mbah Kiai Ahmad Rokyat bin Raden Wiryodikromo bin Musa bin Bake bin Musa bin Ma'arif bin Bake Bake bin Komarudin. Itu Mbah Kiai Ahmad Rokyat. Kalau Mbah Wali Musyafa itu termasuk waliullah yang jadab, tidak memiliki anak. Dia sempat menikah tapi setelah itu pisah. Mbah Waliullah Musyafa itu masyhur kewaliannya, jadabnya itu sejak di Pondok Pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi dia setelah di Jamsaren Solo sempat mondok di daerah Bangkalan di pondok pesantrennya Yai Khalil atau Syekhuna Khalil, guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Waliullah Musyafa di kehidupannya sebelum beliau fokus sama Allah, beliau sempat bekerja menemani Mbah Kiai Ahmad Rokyat di perusahaan batik mertuanya Mbah Kiai Ahmad Rokyat. Kalau tidak salah namanya Mbah YSH. Jadi kalau sela-sela waktu dia membantu Mbah Kiai Ahmad Rokyat untuk membuat batik Kaliwungu. Nah, ada lagi namanya Mbah Mustafa. Setahu saya yang dimakamkan di Jabar itu adalah Mbah Mustafa yang ada dan menjadi penduduk Kampung Sawah Jati Desa Kerajaan Kulon. Karena di Kaliwungu itu ada dua Mustafa. Yang satu itu adalah waliullah, yang satu adalah Mbah Kiai Mustafa. Nah, waliullah Mustafa itu adalah orang yang pertama kali hafal Al-Quran di daerah Kaliwungu, Lisanil Jawi. Lisanil Jawi itu apa? Dia hafal Al-Quran tapi bahasanya masih kejawa-jawanan. Termasuk ketika dia membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dia bacanya ngalamin. Nah, ini termasuk orang pertama kali yang hafal Al-Quran. Makamnya kalau nggak salah di dekat makamnya Mbah Kiai Ibrahim dan makam pahlawan yang ada di Desa Kerajaan Kulon. Berarti kalau di atas sana itu Mbah Kiai Mustafa yang ada di Kampung Sawah Jati. Jadi Mbah Rokyat, Mbah Wali Musyafa, Mbah Kiai Abu Khair, dan Mbah siapa namanya itu? Mbah Mustafa. Dan Mbah Kiai Abu Khair ini termasuk masih keluarganya Mbah Kiai Ahmad Rokyat. Wakila dia adalah keturunan dari Mbah Abu Suja yang dimakamkan di belakang Masjid Masjid Kendal. Dan nanti untuk lebih jelasnya saya merekomendasikan bagi panjenengan semua untuk bisa bersilaturahim di keluarga dari Mbah Kiai Ahmad Rokyat. Saat ini beliau adalah guru saya, beliau adalah panutan saya, Kiai Haji Muhammad Sholahuddin Humaidullah Irfan, pengasuh Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu. Dan nanti seandainya yang saya sampaikan ada yang kurang pas, nanti biar dipaskan sama beliau.
Beliau adalah guru saya dan beliau masih duriah keluarga dari Mbah Kiai Ahmad Ruqyat. Kalau nanti ke Mbah Kiai Abu Khair, saya rekomendasikan untuk silaturahim ke cucunya namanya Pak Kiai Tubagus Bakri yang ada di Pondok Sarean. Itu seperti itu. Kalau Mbah Wali Mustafa setahu saya yang ada di Waliku itu seperti itu. Terakhir nih Gus, untuk pemuda-pemudi seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa KKN Unusia Jakarta, bisa dikasih kesan dan pesan Gus? Kesan saya, ya saya senang, artinya panjenengan semua peduli dengan sejarah, karena tidak semua masyarakat, lapisan masyarakat itu mau mempelajari sejarah, termasuk banyak sekali juga orang yang sudah sepuh tapi tidak mengerti kaitan sejarah. Nah ini anak-anak muda kok mau belajar sejarah, itu sebuah hal yang luar biasa sekali, dan saya sangat berharap sekali melewati panjenengan untuk bisa meluruskan sejarah yang ada di kota Kaliwungu, yakni sejarah yang menjadi produk daripada penjajah Belanda, termasuk diantaranya adalah sejarah berdirinya nama Kaliwungu. Ternyata Kaliwungu itu ada sejak zaman kerajaan Demak dan akhir daripada kerajaan Majapahit. Itu bukan lahir dari namanya Pakuwojo dan Sunan Katong. Pakuwojo Sunan Katong itu pun sejarah yang beredar adalah produk dari Belanda. Sesungguhnya mereka tidak pernah saling bunuh. Nah, ini saya juga menceritakan sedikit. Termasuk kita janganlah berbangga dengan produk-produk dari para penjajah. Terkadang masyarakat kita nggak tahu nggak tahu mana yang bisa dipegang dan mana yang nggak harus dipegang. Termasuk diantaranya adalah gelar haji dan kopiah putih. Ini ternyata apa? Ini adalah produk Belanda di luar sana, di luar Indonesia. Wong haji sampai 7, 10, 30 kali mereka nggak diberi gelar haji. Tapi kenapa di Indonesia ada namanya Pak Haji, ada namanya Bu Haji? Bahkan ada kalau Pak Haji itu harus kopiahan putih. Ternyata ini adalah sebuah strategi Belanda. Dulu orang-orang Indonesia sewaktu berhaji di Makkah sana, itu kalau haji naiknya kapal, tidak pesawat, dan biasanya untuk perjalanan pulang itu nunggu kurang lebih setengah tahun. Lah biasanya orang-orang yang di sana sambil menunggu perjalanan pulang, mereka ngaji kepada para ulama yang ada di Mekah sana. Itu seperti itu. Dan Belanda khawatir kalau orang-orang yang pulang dari Mekah ini memiliki rasa cinta tanah air yang begitu kuat dan akan menyerang Belanda. Alhasil intelijen dari Belanda waktu itu membuat sebuah regulasi bahwasanya orang yang pulang dari Mekah dia harus diberi gelar haji. Yang kedua harus dipakaikan kopiah putih. Untuk apa? Untuk para intel Belanda ini lebih mudah di dalam mengkontrol atau memantau daripada orang-orang yang baru haji. Lah sangat memprihatinkan ketika produk Belanda ini malah justru zaman sekarang jadi kebanggaan daripada masyarakat. Nah orang haji nggak diundang Pak Haji nesu. Orang haji nggak pakai kopiah putih kayak gimana? Terus padahal itu produk Belanda. Lah kalau kita tahu sejarah, akhirnya apa? Oh ternyata seperti inilah. Jangan sampai kita bangga terhadap sesuatu hal yang itu menjadi produk daripada produk para penjajah. Bolehlah kita ambil kebaikannya, akan tetapi jangan sampai kita salah di dalam menempatkan hal-hal tersebut. Untuk itu kan tadi untuk kesannya ya Gus, sekarang untuk pesannya boleh Gus? Ya pesan saya untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat, tetap ya sering-seringlah untuk bisa bersilaturahmi kepada para tokoh, kepada para intelektual, kepada para senior, para sesepuh. Karena apa? Banyak sekali keilmuan yang kita peroleh yang itu kita tidak temukan di ruang akademisi. Seperti itu. Baik, terima kasih Gus Tommy atas wejangan dan sharing-sharingnya. Kami dari mahasiswa Unusia mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan karena sudah mau diajak berbicara tentang sejarah ya Gus. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menonton sampai selesai. Ikuti terus perjalanan dari KKN Kendal Unusia. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi